Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maldini. Saya dari NIM 57. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kontrol lalu lintas jaringan WiFi menggunakan EV limiter pada Kali Linux. Di sini nama anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 9. Lalu di sini ada pendahuluan perkembangan teknologi jaringan nirkabel WiFi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan telah menjadi infrastruktur penting dalam mendukung berbagai aktivitas manusia. Di lingkungan pendidikan, WiFi digunakan untuk kegiatan pembelajaran daring, akses jurnal, dan sistem akademik. Di perkantoran, WiFi menunjang komunikasi, pengelolaan data, serta kolaborasi kerja. Sementara itu, di area publik seperti kafe, perpustakaan, dan ruang umum. Namun, kemudahan akses WiFi seringkali menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan jaringan, terutama terkait penggunaan bandwidth yang tidak merata. Melalui penggunaan EV limiter pada Kali Linux, administrator jaringan atau mahasiswa dapat mempelajari secara langsung konsep kontrol lalu lintas jaringan manajemen, bandwidth, serta dampak pembatasan akses terhadap performa jaringan. Di sini ada rumusan masalah. Bagaimana cara menganalisis lalu lintas jaringan WiFi menggunakan EV limiter pada Kali Linux? 2. Bagaimana proses pembatasan bandwidth pada perangkat yang terhubung dalam satu jaringan WiFi? 3. Bagaimana dampak penerapan EV limiter terhadap performa koneksi jaringan pengguna? 4. Bagaimana EV limiter dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran kontrol lalu lintas jaringan? Lalu di sini ada tujuan penelitian, menganalisis lalu lintas jaringan WiFi menggunakan tool EV limiter pada sistem operasi Kali Linux. 2. Mempelajari mekanisme pembatasan bandwidth pada jaringan lokal. 3. Mengamati pengaruh kontrol lalu lintas terhadap stabilitas dan kualitas koneksi jaringan. 4. Memberikan pemahaman praktis mengenai manajemen jaringan WiFi menggunakan tools keamanan jaringan. Lalu di sini ada manfaat proyek, manfaat teoritis, menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep lalu lintas jaringan, manajemen bandwidth, serta penerapan ARP dalam jaringan komputer. Manfaat praktis, menjadi media pembelajaran praktis bagi mahasiswa atau praktisi jaringan dalam memahami kontrol lalu lintas WiFi. 2. Membantu administrator jaringan dalam memahami teknis dasar pengaturan bandwidth. 3. Menjadi referensi dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan yang lebih stabil dan terkontrol. Baik, penjelasan landasan teori akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dengan 552. Sini saya menjelaskan landasan teorinya. Yang pertama itu definisi sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang berfungsi mengelola seluruh sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras sehingga komputer dapat berjalan secara terkoordinasi dan stabil. 2. Adalah sistem operasi dalam jaringan. Dalam jaringan komputer, sistem operasi berperan mengatur komunikasi data, mengelola protokol jaringan, serta menyediakan sistem keamanan untuk melindungi akses dan aktivitas jaringan. Selanjutnya itu ada konsep dasar Linux. Linux merupakan sistem operasi open source yang dikenal fleksibel, aman, dan stabil, serta banyak digunakan untuk keperluan jaringan server dan keamanan komputer. Selanjutnya ada Kali Linux. Kali Linux adalah distribusi Linux yang dirancang khusus untuk pengujian keamanan dan analisis jaringan, sehingga sering digunakan dalam pembelajaran dan penelitian jaringan komputer. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Baik, perkenalkan, nama saya Fasyadil Fitri dengan NIM 47. Di sini saya akan menjelaskan metodologi kami, yaitu yang pertama, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan mencoba langsung penggunaan EV limiter pada sistem operasi Kali Linux untuk mengontrol lalu lintas jaringan WiFi, serta menjelaskan proses dan hasil pengujian secara deskriptif. Baru, yang kedua ada alat dan bahan. Penelitian ini menggunakan perangkat keras berupa laptop atau PC, baru router WiFi dan perangkat klien, serta perangkat lunak Kali Linux, EV limiter, Python 3, dan VirtualBox jika dijalankan secara virtual. Baru yang ketiga, lingkungan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada jaringan WiFi lokal di kampus, di mana seluruh perangkat terhubung dalam satu jaringan dan Kali Linux digunakan untuk memantau serta mengontrol lalu lintasnya jaringan. Baru yang keempat, langkah-langkah penelitian. Langkah penelitian meliputi instalasi Kali Linux dan EV limiter, pemindahan perangkat jaringan, pemilihan target berdasarkan IP, pembatasan dan pemblokiran bandwidth, serta pengamatan perubahan jaringan. Baru yang kelima ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi kondisi jaringan, eksperimen pembatasan bandwidth, dan dokumentasi hasil pengujian. Baru yang terakhir, teknik analisis data. Analisis data dilakukan serta deskriptif kualitatif dengan membandingkan kecepatan, stabilitas, dan efektivitas jaringan sebelum dan sesudah penggunaan EV limiter. Baru selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji coba Linux kami. Ini. Yang pertama, uji coba perintah Kali Linux menggunakan EV limiter. Uji coba ini dilakukan pada sistem operasi Kali Linux yang dijalankan melalui VirtualBox. Tool EV limiter digunakan untuk melakukan pemindaian host, pemblokiran akses jaringan, serta pembatasan bandwidth pada perangkat yang terhubung dalam satu jaringan WiFi. Baru yang kedua, langkah-langkah instalasi EV limiter di Kali Linux. Berikut tahapan-tahapan instalasi dan pengujiannya. Yang pertama, kita jalankan dulu Kali Linux. Nih, contoh gambarnya. Baru kita pastikan juga Kali Linux sudah terhubung ke jaringan Wi-Fi.
Baru yang kedua, mengunduh Apple limiter dari GitHub. Kita buka terminalnya, baru kita masukkan perintah ini, yaitu git clone github.com bitroot Apple limiter git. Baru tuh kita coba unduh ya ini gambarnya. Baru yang kedua, kita masuk ke directory Apple limiter dengan perintah cd Apple limiter, ini ya buktinya. Baru kita menginstal Python 3 setupnya dengan perintah sudo python 3 setup py install. Ini contohnya. Baru kita jalankan Apple limiternya dengan menggunakan sudo Apple limiter. Ini hasilnya. Baru yang ketiga, kita coba fitur-fitur dari Apple limiter, yaitu yang pertama, menampilkan daftar perintah dengan perintah help. Ini ya, perintah-perintahnya. Ada scan, host, limit, stock, pre, add. Baru ada monitor, ada analysis, ada watch. Baru ada close. Ya. Baru yang selanjutnya, kita mencoba untuk scan host pada jaringan. Kita coba scan host apa aja yang aktif serta alamat IP-nya. Di sini bisa dilihat ya, ada 249 host yang ditemukan. Baru kita tampilkan daftar host menggunakan perintah host. Nanti outputnya akan menampilkan IP address dan MAC address dari setiap perangkat dalam jaringan. Ini ya, ini sebagian listnya, ada ID, ada IP address, MAC address, hostname-nya, statusnya. Baru kita coba untuk memblokir akses jaringan host dengan perintah block, baru IP yang kita ingin blok. Contohnya seperti ini, blok 10.180.15.231. Misalnya ini ya. Itu sudah terblok. Baru membatasi bandwidth host menggunakan ini ya, perintah limit IP yang kita inginkan, baru berapa bit yang kita bakal limitkan. Contohnya seperti ini, limit IP-nya 10.180.15.243. Baru bit yang kita ingin batasin ada 10 GB. Ya. Contoh perintahnya, baru ini hasilnya dia akan berubah dari pre ke limited. Baru cara melepaskan blok dan limit bandwidth yang sudah kita lakukan tadi dengan menggunakan perintah pre. Contohnya seperti ini, pre IP 10.180.15.231. Baru di sini sudah pre. Baru yang kedua, pre 10.180.15.243. Sama kayak tadi ya, ini sudah pre, tidak ada limitnya lagi. Baik, segitu aja dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Umi Kalsum dengan NIM 50. Di sini saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasannya. Ini, yang pertama, hasil dan pembahasan. Penguji menunjukkan bahwa Linux Elementer pada Kali Linux dapat dijalankan dengan baik melalui perintah Linux dan mampu mendeteksi, membatasi, serta memblokir perangkat jaringan secara real-time. Lalu, hasil penggunaan perintah Linux. Perintah scan, host, block, limit, dan free berfungsi sesuai tujuan untuk mendeteksi perangkat, membatasi bandwidth, memutus koneksi, dan mengembalikan jaringan ke kondisi normal. Selanjutnya, analisis hasil eksplorasi. Elementer terbukti efektif dalam mengontrol lalu lintas jaringan Wi-Fi secara langsung dengan perubahan kecepatan dan koneksi yang tepat disarankan oleh perangkat target. Lalu selanjutnya, ringkasan artikel ilmiah. Artikel ilmiah menegaskan pentingnya kontrol lalu lintas jaringan untuk mencegah kemacetan dan memastikan pembagian bandwidth-nya yang adil. Lalu selanjutnya, hubungan teori dan praktik. Hasil praktik Elementer sesuai dengan teori kontrol lalu lintas jaringan berbasis ERP dan membuktikan peran Linux sebagai platform analisis jaringan yang andal. Lalu yang terakhir, temuan dan interpretasi Elementer efektif sebagai alat kontrol jaringan sekaligus media pembelajaran praktis untuk memahami manajemen bandwidth dan lalu lintas jaringan Wi-Fi secara etis. Nah, kesimpulannya, Elementer pada sistem operasi Kali Linux terbukti efisien dalam mengendalikan lalu lintas Wi-Fi lokal dengan mendeteksi perangkat, melakukan pemblokiran koneksi, membataskan bandwidth-nya secara real-time tanpa mengganggu perangkat lain, serta dapat mengembalikan jaringan ke kondisi normal, sehingga cocok digunakan sebagai media pembelajaran manajemen bandwidth dan kontrol lalu lintas jaringan. Yang terakhir, saran. Penggunaan Elementer harusnya dilakukan secara bertanggung jawab dan hanya pada jaringan yang memiliki izin resmi dengan pemahaman jaringan dan protokol ERP.
agar penguji aman dan stabil. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan pada jaringan yang lebih besar, berbagai topologi, serta dibandingkan dengan tools manajemen bandwidth lain untuk hasil analisis yang lebih komprehensif. Sekian, terima kasih.